Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Nah, pagi hari ini adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, meskipun kebaktian kami diadakan secara online, tetapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ayo kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyi semua ya, hari yang terindah. Ayo semuanya tepuk tangan ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari nyanyikan sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, kita nyanyi dari awal lagi ya, yuk buat gerakannya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya diharapkan tenang ya.
Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Oh, udah lama ya nggak jumpa sama Mbok Su. Ya, bagaimana kabar kalian di rumah? Bosan nggak? Hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ya. Kita di rumah terus, ibadah online. Bosan nggak sih? Ya, apa boleh buat ya. Kita tahu bahwa belakangan ini pandemi makin merebak, artinya apa? Jangan kita kemana-mana dulu ya. Nanti bisa tertular ya. Lebih baik kita di rumah, tapi kita masih bisa ibadah. Baik, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pakai Mbok Su untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Ya, baik. Semua sudah bawa Alkitab? Ya, yang punya Alkitab yuk kita baca yuk. Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2 Mbok Su akan baca. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini yang mana dunia ini? Kita kan masih hidup di dunia. Yang dimaksudkan dunia ini adalah orang dunia. Siapa itu orang dunia? Nah, orang dunia yang dimaksudkan adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya. Orang yang belum mengenal Tuhan, itu dikatakan orang dunia. Ya. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita dikatakan golongan domba. Tuhan Yesus yang bilang begitu. Kita golongan domba. Yang bukan anak Tuhan, golongan kambing. Gitu ya. Nah, Mbok Su mau cerita nih. Beda anak yang sudah mengenal Tuhan dengan yang belum mengenal Tuhan, yang masih kambing ya. Kita berharap yang kambing itu nanti bisa jadi domba begitu ya. Sekarang kita akan lihat apa sih bedanya anak Tuhan dengan anak dunia, gitu ya. Nah, oke, kalian bisa lihat nggak gambar ini? Yuk, lihat nggak ya? Yang kanan ini gambar apa ya, adik-adik? Gambar yang kiri apa ya? Mirip ya, mirip. Kalau dipotong rasanya pun hampir-hampir sama loh. Tapi dua binatang ini berbeda. Berbeda karakter, berbeda sifatnya. Yang mana domba? Ini atau ini? Wah, Mbok Su bingung. Ya, yang benar adalah ini yang domba. Yang domba, lihat tuh, bulunya tebal. Yang kambing, bulunya tipis dan bertanduk, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga sering digambarkan sebagai anak domba Allah. Sedangkan setan seperti kambing bertanduk gitu ya. Seperti kepala kambing gitu ya. Nah, sekarang bedanya apa? Yuk kita lihat satu persatu. Kita bedakan anak Tuhan sama anak dunia. Dari karakter domba ini ya. Domba punya sifat yang unik. Yang pertama sifatnya polos. Polos ya. Artinya apa? Tidak bandel. Tidak bandel atau tidak usil. Ya. Domba itu polos, nggak suka ngusilin teman, nggak suka ganggu teman, gitu ya. Nah, anak Tuhan, Tuhan mau kita punya sifat seperti itu, ya. Berbeda dengan kambing. Kambing punya sifat apa, adik-adik? Usil, bandel, gitu ya. Suka menaduk kawan-kawannya. Ah, siapa di sini yang suka ganggu teman-temannya kalau di sekolah, yo? Yang suka usil, yang suka buat gara-gara, itu sifat kambing loh. Itu sifat orang dunia. Itu bukan sifat anak Tuhan. Ingat ya, anak Tuhan sifatnya seperti domba yang polos. Sedangkan yang bukan anak Tuhan, yang belum anak Tuhan, suka seperti kambing. Ya, suka ganggu. Ya, ini sifat iblis ya, yang suka bikin cari gara-gara, yang suka mengganggu orang lain. Ya, Mbok Su harap kalian semua anak Tuhan, amin. Seperti domba ya. Yang kedua, sifat domba seperti apa? Yaitu apa? Sifatnya adalah penurut. Penurut dan taat. Nah, waktu domba ini mau
gunting bulunya. Oh, pernah nggak lihat ya? Mungkin di YouTube kalian melihat waktu domba ini mau digunting bulunya, dia menjerit nggak? Enggak. Dia diam aja. Diguntingi sama tuannya bulunya ini hampir habis, sampai nggak ada bulu. Dia pun nggak berteriak. Coba kalau kambing, begitu dipegangnya, melawan gitu ya. Dia nggak taat, bahkan memberontak. Itulah sifat dari iblis. Ya, itu sifat bukan anak Tuhan. Ya, anak Tuhan sifatnya adalah penurut, taat. Taat kepada apa? Kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah, gitu ya. Taat kepada peraturan, itu sifat anak Tuhan, sifat domba, ya, taat. Ya, sedangkan sifat kambing, melawan, memberontak dan suka jerit-jerit gitu ya. Nah, domba diam saja dia. Bahkan waktu mau disembelih, diam aja. Ya, diam aja dia, gitu ya. Nah, itulah sifat anak Tuhan ya. Penurut, taat. Yang ketiga, sifatnya adalah domba itu, dia itu bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Ya, ada yang mengatakan domba ini seperti binatang, maaf ya, ya dibilang bodoh, ya mungkin agak bodoh dalam arti dia itu kalau nggak ada gembala, dia tersesat. Ya, kalau tidak ada gembala dia akan bingung mau kemana. Kenapa? Karena dia bergantung kepada gembalanya, gitu ya. Nah, domba ini, ya, juga mengenal suara gembalanya. Dia mengenal gembalanya dari apa? Suara gembalanya, ya. Mungkin kalian pernah lihat di YouTube ya, ada kambing begitu banyak, lalu ada orang berteriak memanggil kambing itu dengan teriakan. Dia diam aja, tapi begitu gembalanya teriak, kambingnya langsung datang cari dia. Kenapa? Dia mengenal suara gembalanya. Ya, biasanya gembala ini kalau mau berjalan, dia berjalan di depan. Gak usah repot-repot, dia berjalan, dombanya pasti ngikut, gitu ya. Karena apa? Karena dia sangat bergantung kepada gembalanya. Kalau tidak ada gembala, maka dia tersesat, dia bingung, gitu ya. Ada banyak harimau, ada banyak serigala yang akan menerkam dia. Karena itu dia sangat bergantung kepada gembala. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan bergantung sama Tuhan Yesus. Sama seperti domba tadi. Kita nggak bisa hidup tanpa gembala. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kenapa? Kita butuh dia. Kita kenal suaranya. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, kita mendengar apa yang Tuhan bicara melalui firman Tuhan. Itulah suara gembala. Ya, sedangkan kambing gimana? Nggak mau digembalain. Kalau kalian lihat orang bawa gembala kambing, gembalanya ke sana, kambingnya ke sana. Dikejar-kejar lagi pakai kayu. Wah, lari sana, lari sini. Repot sekali. Kenapa? Nggak mau diatur. Ya, beda dengan domba. Domba sangat patuh kepada gembalanya. Dia mendengar suara, dia kenal suara dombanya, gitu, gembalanya, ya. Sehingga kemana gembala dia akan ikut, gitu ya. Itulah sifat anak Tuhan. Beda ya, dari ini aja kita melihat ada perbedaan, ya. Sifat anak Tuhan itu seperti apa? Sifat yang belum jadi anak Tuhan seperti apa? Nah, Tuhan mau dikatakan apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti orang dunia. Nggak boleh seperti kambing tadi. Sifat kambing tadi itu sifatnya setan. Kita yang sudah percaya Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan, punya sifat-sifat seperti domba itu. Ingat tadi yang pertama apa? Polos, ya, polos. Kemudian yang kedua adalah penurut, taat. Yang ketiga apa? Bergantung penuh pada gembala, mengenal suara gembala, ya. Selalu ikut kemana gembala pergi. Tapi sifat kambing berbeda sekali. Nah, kenapa Tuhan ingin kita berubah? Tidak sama seperti kambing. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Ingat, kita menjadi orang percaya, orang diselamatkan, bukan hanya supaya kita selamat masuk surga. Enggak. Tuhan masih utus kita di tengah-tengah dunia itu apa? Menjadi terang dan garam. Gimana bos jadi terang dan garam? Wah, ayo kita ingat-ingat lagi. Fungsi terang. Terang fungsinya apa sih? Untuk mengusir kegelapan. Betul nggak ya? Iya. Di mana ada terang, gelap pasti akan pergi.
Anak-anak Tuhan mau di mana ada anak Tuhan, hal-hal yang biasanya di dalam gelap itu apa orang lakukan? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Begitu datang lampu langsung semua lari gitu ya. Semua sirna, yang jahatnya pergi. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bisa bersinar ya. Ada kita orang segan untuk melakukan dosa. Nah itu gitu ya. Nah ini fungsinya. Kalau kita hidup kita nggak benar, orang bilang apa? Alah, orang Kristen aja kayak begitu. Nah, tapi kalau kita anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang baik, di mana kita orang segan, ya anak Tuhan loh, nggak boleh lakukan itu ya. Artinya apa? Ada terang. Ya. Kemudian apa lagi? Terang ada kan juga menelanjangi hal-hal yang jahat. Memang kalau jadi anak Tuhan itu kita harus berani menyatakan kebenaran. Biasanya orang menyatakan kebenaran apa? Ada risiko kan? Oh, misalnya gitu ada sesuatu kejadian, lalu kita tahu peristiwa itu, lalu kita katakan kebenaran. Oh ini tadi peristiwa itu begini. Mungkin ada orang terlibat di situ nggak suka. Awas lu ya, diancam kita gitu ya. Padahal kita harus menyatakan terang. Berani nggak kita menyatakan terang? Ayo, contohnya seperti Ahok ya kan. Ahok itu waktu dia jadi gubernur, dia bersinar luar biasa. Hal-hal yang jahat dia bongkar semuanya, ya kan? Kenapa? Itulah fungsi terang. Hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak baik diterangi. Supaya apa? Supaya tidak lagi ada yang tidak baik. Nah, jadi anak Tuhan gampang nggak? Nggak gampang. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu membela kita. Itulah fungsi terang. Di mana ada terang, maka kegelapan, hal yang gelap itu nggak akan dilakukan. Ya, semua akan ditelanjangi, semua akan disirnakan. Itu fungsi terang, harus tampil, menyatakan kebenaran. Nah, kita juga dikatakan harus menjadi garam. Garam itu nggak kelihatan, tapi berpengaruh, gitu ya. Mungkin kita nggak perlu tampil, tapi diam-diam kita memberi pengaruh. Kita menolong orang lain, gitu ya. Bukan menolong untuk nyontek ya. Jangan nanti waktu ujian kan menolong bos, orang minta jawaban, nggak boleh. Itu namanya apa? Memberi jawaban itu sama dengan apa? Perbuatan yang tidak baik, gitu. Nggak seperti itu. Artinya apa? Kita diam-diam bisa menolong orang tanpa memberitahu orang lain, gitu ya. Kita bisa menjadi berkat, begitu ya. Nah itu namanya garam, memberikan pengaruh tetapi secara diam-diam, bukan untuk apa? Pamer, gitu kan. Nah di dalam Alkitab ada itu ya. Kalau kalian tahu seorang yang namanya siapa ya namanya yang di Alkitab itu, dia itu adalah seorang janda yang menolong orang, dia seorang perempuan yang menolong para janda. Masih ingat nggak ya? Contoh siapa namanya contoh ya? Oh nggak inget ya? Wah, nah wanita ini sering kali membuat baju-baju bagi janda ini. Satu kali dia meninggal. Lalu para janda-janda ini nangis kepada Petrus. Petrus, tolonglah. Ini ibu ini yang menolong kami, ya. Ibu ini yang membuatkan kami baju. Ini semua pada nangis. Akhirnya apa? Petrus membangkitkan perempuan ini, ya. Dan perempuan ini akhirnya hidup kembali karena kebaikannya dia. Contoh gitu ya. Itu contoh garam. Nah, kita tadi dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi kita juga harus menjadi terang dan garam. Supaya bisa menjadi terang dan garam, kita harus menjadi anak Tuhan yang benar. Seperti domba tadi. Kalau kita tidak menjadi anak Tuhan, berbeda dengan dunia, maka kita tidak bisa merubah dunia. Ya, tidak bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita berbeda, maka kita bisa memberi pengaruh yang baik. Tapi kalau kita sama dengan mereka akan tertawa. Melihat kita, alah lu sama aja ya. Jadi ingat ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, kita anak Tuhan, kita punya sifat-sifat seperti Tuhan Yesus, seperti domba tadi ya. Nah, kalau itu kita miliki, maka kita akan bisa membawa pengaruh yang baik kepada dunia ini. Mulai di rumah kita, bahkan di sekolah mungkin, teman-teman kita. Oke? Baik, ya. Tahu ya bedanya domba dan kambing, anak Tuhan dan anak dunia. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Baik, kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini.
Kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami punya sifat seperti domba. Karena seperti domba inilah kami bisa berbeda dengan dunia ini. Dunia ini memiliki sifat-sifat yang bukan sifat Tuhan, tapi sifat dari iblis. Tapi biarlah kami boleh meneladani Tuhan Yesus seperti anak domba. Kami boleh belajar polos, belajar patuh, taat, dan juga belajar bergantung kepada Tuhan, dan juga selalu mendengar suara Tuhan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami bisa mengubah dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye.